Assalamualaikum adik-adik. Di sini kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial SMP kelas 7 semester 2, yaitu harga jual, harga beli, untung dan rugi. Kita masuk pada KD, IPK, dan tujuan. Kompetensi dasar 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara. Selanjutnya kita akan mengetahui mengenai indikator pencapaian kompetensi. 3.9.1 menentukan harga penjualan dan harga pembelian. 3.9.2 menentukan keuntungan, kerugian, dan persentasenya. Lalu adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu siswa dapat menentukan harga penjualan dan harga pembelian. Yang kedua, siswa dapat menentukan keuntungan, kerugian, dan persentasenya. Kita masuk pada materinya. Aritmatika sosial. Di sini kita akan mempelajari yang pertama yaitu ada harga pembelian, selanjutnya yaitu harga penjualan, lalu ada untung, dan yang terakhir yaitu kita akan mempelajari mengenai rugi. Coba kalian perhatikan gambar apa ini? Ya, pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pada kehidupan sehari-hari, sering sekali kita melakukan kegiatan jual beli atau perdagangan. Adapun contoh kegiatan jual beli yang terjadi di pasar, toko maupun sekolah. Apabila ingin memperoleh barang yang diinginkan, maka kalian harus melakukan pertukaran untuk mendapatkannya. Misalnya, penjual memberi barang kepada pembeli, sebagai gantinya pembeli menyerahkan uang sebagai pengganti barang yang kepada penjual. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Bang Jali, seorang pedagang, membeli tomat ke petani dengan harga 8.000 per kilo. Kemudian tomat itu dijual dengan harga 10.000 per kilo. Jadi dapat dikatakan bahwa harga pembelian tomat adalah 8.000 per kilo dan harga penjualan tomat 10.000 per kilo. Jadi harga pembelian adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang. Harga beli sering disebut modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli yang ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Misalnya kita membeli suatu barang, tentu saja nanti akan diantarkan atau disebut dengan transportasinya atau ongkos kirimnya. Jadi ditambah dengan harga beli ditambah dengan ongkos disebut dengan modal. Lalu harga penjualan. Harga penjualan adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang. Penjual sudah menentukan harga jualnya dan pembeli membeli sesuai dengan harga jual yang ditetapkan oleh penjual. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Yang pertama, seorang pedagang membeli barang dengan harga 250.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 275.000. Yang kedua, ilustrasinya yaitu seorang pedagang membeli barang dengan harga 250.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 200.000. Kalau kamu jadi pedagang, kamu pilih yang mana? Coba perhatikan lagi. Ilustrasi yang pertama, membeli barang 250, dijualnya dengan 275. Yang ilustrasi kedua, membeli barang dengan harga 250.000 dan ia menjualnya dengan harga 200.000. Tentu saja kita akan memikirkan untung atau ruginya. Ilustrasi pertama dikatakan untung karena 275.000 lebih besar dari 250.000. Sedangkan yang kedua, ilustrasi yang kedua, 200.000 lebih kecil daripada 250.000. Maka, untung atau laba, keuntungan adalah selisih antara harga jual dengan harga beli. Kapan dikatakan untung? Pedagang dikatakan untung jika harga penjualan lebih besar dibanding dengan harga pembelian.
seperti pada saat ilustrasi pertama sebelumnya. Lalu yang rugi. Rugi adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Kapan dikatakan rugi? Pedagang dikatakan rugi jika harga penjualan lebih rendah dibanding dengan harga pembelian. Maka akan rugi. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, seorang pedagang sayur membeli 1 kilo kol dengan harga 4.000 dan menjual kepada seorang pembeli. Setelah tawar-menawar 1 kilo kol itu terjual dengan harga 6.000. Apakah pedagang itu mengalami untung atau rugi? Bagaimana menentukan besar keuntungan atau kerugiannya? Diketahui harga pembeliannya 4.000, harga penjualannya 6.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka pedagang mengalami keuntungan. Lalu gimana mencarinya keuntungan? Besar keuntungan adalah harga jual dikurang dengan harga beli. Harga jualnya yaitu 6.000, harga belinya 4.000. 6.000 dikurang 4.000, 2.000. Jadi pedagang itu memperoleh keuntungan 2.000. Contoh soal kedua. Seorang pedagang buah membeli 1 kilo buah jeruk dengan harga 4.000. Oleh karena jeruk tersebut sudah tidak segar lagi, maka ia menjualnya dengan harga 3.500 per kilo. Apakah pedagang untung atau rugi? Bagaimana menentukan besar keuntungan atau kerugiannya? Harga pembeliannya yaitu 4.000 per kilo, harga penjualannya 3.500 per kilo. Karena harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka pedagang mengalami kerugian. Menentukan kerugian yaitu harga beli dikurang dengan harga jual. Rupiah. Jadi pedagang itu memperoleh kerugian sebesar 500 rupiah. Persentase untung yaitu untung per harga pembelian dikali dengan 100%. Dan persentase rugi yaitu rugi per harga pembelian dikali 100%. Kita lihat contoh soalnya. Selusin buku dibeli dengan harga 60.000. Buku itu dijual dengan semua dengan harga 48.000. Apakah penjual mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa persen keuntungan atau kerugiannya? Kita jawab yaitu harga pembeliannya 60.000, harga penjualannya 48.000. Karena harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian, maka penjual mengalami kerugian. Besar kerugian adalah 60.000 dikurang dengan 48.000, yaitu hasilnya 12.000. Kita masuk pada persentase rugi. 12.000 per 60.000 dikali dengan 100% sama dengan 25%. Jadi didapat dengan persentase ruginya adalah 25%. Sekian dari materi kita. Lalu kita masuk pada pengerjaan kuis. Ayo kerjakan kuis. Kita mulai. Start. Soal pertama, Silviana membeli pulpen 1 dus berisi 10 pulpen seharga 30.000. Kemudian ia menjualnya dengan harga 3.500 per buah. Tentukan apakah Silviana untung atau rugi, berapakah untung atau ruginya? Siswa akan menjawab memilih A, B, C, D. Kita misalkan pilih B, salah. Lalu bagaimana dengan C? Salah, lalu yang ke D. Lalu bagaimana dengan A? Soal nomor 2. Maria membeli baju seharga 150.000, kemudian baju itu ia jual dengan harga 165.000. Berapa persen keuntungan atau kerugian diperoleh Maria? Misal jawabkan A. Salah. Soal nomor 3. Seekor kambing dibeli dengan harga 1.700.000. Berapakah harga jual kambing agar memperoleh keuntungan 15%? Benar. Yang keempat, Rusti membeli 2 lusin buku dengan harga 76.800. Buku tersebut dijual dengan harga 4.000 tiap buah. Presentasi yang dialami Rusti adalah soal terakhir.
Pesti melakukan 40 kilo mangga dengan harga 15.000 per kilo. Kemudian ia menjualnya 40 kilo mangga tersebut dengan harga 18.000 dan sisanya dengan harga 10.000. Untung yang diperoleh Pesti adalah di sini Anda bisa memilih untuk mengulang atau kembali ke rumah. Sekian dari penyajian media yang saya buat. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan.